Terungkap. OB culun ini membongkar rahasia transformatif yang bantu CEO selamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Di tengah hingar-bingar kota yang tak pernah tidur, Joko, seorang OB sederhana asal desa, terjebak dalam dilema yang tak terduga. Di ruang ganti karyawan, saat semua orang berbisik penuh keluh kesah, Joko hanya bisa mendengus. Bulan demi bulan, ia melihat perusahaannya, dipimpin oleh CEO ambisius bernama Budi, terancam kolaps. Gaji tak dibayarkan, tenggat waktu mepet, dan suasana kerja dipenuhi adu mulut. Joko, dengan tangan kotor bekas menyapu, merasa prihatin. Ia berasal dari keluarga petani yang mengajarkan arti kerja keras dan kejujuran. Namun di sini, di tengah resolusi ambisius Budi, nilai itu tampak hilang setiap hari. Joko menyaksikan betapa tertekannya Budi. Pria itu, dengan kemeja mahal dan dasi terikat rapi, seringkali terlihat cemas. Joko mendengar desas-desus, utang perusahaan menggunung, dan investor mulai mundur. Di wajah Budi, Joko melihat bayangan kerentanan yang jarang muncul. Joko merasa perasaannya terbelah. Seorang OB tak berhak memberi masukan, tapi ia yakin ada yang bisa dilakukan. Dalam sebuah perjalanan pulang ke desanya, saat duduk di teras rumah, Joko mendengar ayahnya bercerita, "Nak, tidak ada yang lebih kuat dari kerjasama. Kita harus saling membantu, baik di ladang maupun dalam hidup." Kata-kata itu menggugah Joko. Pulang ke kota, semangat barunya terpancar. Ia ingin menyampaikan gagasannya kepada Budi. Namun saat ia memberanikan diri, Budi berceritakan keputusasanya dalam rapat. Ketika Joko tiba-tiba berbicara, suasana mendadak tegang. "Maaf Budi, tapi saya pikir kita bisa." Kalimatnya terputus saat Budi menatapnya penuh sinis. "Stop Joko. Ini bukan tempat bermain. Kamu hanya OB," potong Budi tajam. Bergetar lutut Joko, namun ia tak menyerah. Keterpaksaan mengubah rasa takut jadi tekad. Ia mulai mengumpulkan informasi, data, dan menjalani pengamatannya. Ia yakin idenya bisa berkontribusi, sekalipun dari sisi karyawan bawah. Waktu berlalu, langkah Joko yang pelan namun pasti mulai menarik perhatian Budi. Setelah beberapa minggu, saat perusahaannya semakin terjebak di tepi jurang, Budi dengan enggan membuka telinga. Di awal pembicaraan, Joko mengungkapkan ide-ide sederhana, dan perlahan Budi mulai mengangguk. Momen-momen emosional itu mengingatkan Joko bahwa kepercayaan itu tidak hanya untuk ditunjukkan di ruang rapat, tetapi juga menyentuh hati. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, itu sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Joko merasakan tekanan yang makin meningkat. Ia memiliki harapan dan tekad, tetapi ego Budi masih menjadi penghalang. Sementara dia terus berjuang, dampak emosional yang dialaminya menjadi kian dalam. Akankah ia mendapatkan tempat yang layak di perusahaan ini? Atau akankah mimpinya sirna di tengah tepi ketidakpastian? Dalam bayangan masa depan yang cerah, Joko dengan penuh semangat bertekad melanjutkan perjuangan untuk menjawab pertanyaan yang menghantuinya. Joko tahu bahwa setiap detik berharga. Dengan setiap ide yang ia sampaikan, ia berusaha membuktikan bahwa seorang OB pun bisa melihat lebih jauh daripada sekadar tugas sehari-hari. Ketika ia mulai mengungkapkan gagasan baru tentang penghematan biaya dan efisiensi, matanya berbinar, penuh harapan. Tetapi Budi, meskipun perlahan mulai terbuka, masih sering menampakkan keraguan. Setiap rapat yang digelar selalu diwarnai ketegangan. Joko merasakan desakan napas Budi di kepalanya. Pria itu selalu berusaha menjaga citra dirinya sebagai pemimpin, meskipun di dalam batinnya, ia tahu posisi perusahaan berada di ambang kehancuran. Karyawan lain mulai memperhatikan dinamika antara Joko dan Budi. Ada bisikan kecil yang beredar di antara mereka, terombang-ambing antara harapan dan skeptisisme.
Apakah seorang OB benar-benar bisa mengubah keadaan? Kisah ini tidak lagi hanya milik Joko. Ketika dia membagikan gagasan-gagasannya di ruang ganti, beberapa karyawan mulai bergabung. Mereka saling mendukung, memberikan umpan balik, menciptakan sinergi baru yang akhirnya membuat Joko merasa tidak sendirian. Mereka menyadari bahwa keinginan untuk membuat perusahaan bertahan bukan hanya tanggung jawab Budi, melainkan juga semua yang ada di dalamnya. Suatu hari, saat mereka berkumpul di sudut ruangan, Rina, seorang staf marketing yang selalu membawa senyum, berkata, "Joko, jika ide-ide ini tidak cocok untuk Budi, mungkin kita bisa mengajukannya kepada pemilik. Kita harus bersatu." Kalimat itu menggugah semangat dalam diri Joko. Dia tahu ini saatnya untuk mengambil langkah lebih jauh lagi. Di luar harapan, di tengah kebisingan kota, ia pergi menjumpai pemilik perusahaan. Dengan tekad yang membara, Joko mengatur pertemuan sepihak. Dari Nia, rekan kerjanya, ia mendapatkan informasi bahwa pemilik sering mengunjungi kantor pusat tanpa pemberitahuan. Joko memanfaatkan momen itu. Dengan jantung yang berdebar, ia melangkah ke gedung besar, mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya. Hari pertemuan tiba. Di hadapan pemilik perusahaan, Joko menyampaikan semua yang ia pelajari dan ide-ide untuk menyelamatkan perusahaan. Wajah pemilik menunjukkan ketertarikan. "Kamu yakin ide-ide ini bisa bekerja?" tanyanya, terasa seperti tantangan. "Ya, Bapak. Kita bisa melakukan ini bersama. Memberdayakan semua karyawan, bukan hanya di kalangan manajemen. Kalau semua bekerja sama, semua bisa jadi lebih baik," kata Joko dengan suara yakin, berusaha meyakinkan pemilik yang tak tergoyahkan. Namun, ketika pemilik mulai menganggap serius gagasan tersebut, Joko mendengar suara gaduh dari pintu belakang. Ternyata, Budi berdiri di sana, wajahnya memerah penuh kemarahan. "Apa yang kau lakukan di sini, Joko?" tanyanya, suaranya tinggi penuh kekuatan. Dalam sekejap, suasana yang sebelumnya penuh harapan berubah menjadi ketegangan. Joko bisa merasakan ketakutan yang menyelinap kembali ke dalam dirinya. Seluruh langkahnya untuk memperjuangkan ide-ide baik seolah-olah tinggal langkah dari jurang kehampaan. Dengan pertaruhan yang tinggi, ia harus memilih. Apakah ia akan mundur menghadapi kemarahan Budi, atau memperjuangkan impiannya dengan risiko yang harus dihadapi? Kedua pria itu saling memberi tatapan tajam, seolah-olah waktu berhenti. "Dalam ketegangan itu, sebuah suara batin mengko." Joko berpikir, inilah saatnya. "Joko, jangan biarkan rasa takut mengalahkan harapanmu." Keterpurukan menantinya, dua pilihan terbentang di depan matanya. Dan dengan keputusan yang akan mengguncang seluruh perusahaan, Joko bersiap untuk mengungkapkan segalanya. Akankah ia menjelaskan visi dan impiannya dengan rentetan kata yang bisa mengubah segalanya? Atau akankah ia mundur dan kehilangan kesempatan ini? Pikirannya berputar liar, tapi satu suara jelas terdengar, "Jadilah agen perubahan, Joko." Joko menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang seakan berdentang kencang. Teriakan Budi masih terngiang di telinganya. Dia merasa seperti selembar kertas yang terombang-ambing di tengah badai. Namun, satu hal jelas di benaknya, ia tidak bisa mundur. Banyak orang bergantung padanya. "Budi, apa yang kau lakukan di sini?" Suara pemilik perusahaan yang berat tampak seperti petir di tengah malam. Budi melangkah maju, usahanya untuk menguasai situasi terlihat lewat langkahnya yang tegas. "Ini urusan perusahaan, dan tidak ada tempat bagi OB untuk mencampuri," ujarnya dengan nada tinggi. Kerumunan di sekitar mereka mulai berbisik. Joko bisa merasakan pandangan tajam dan bisikan penasaran mengarah kepadanya. "Budi, tidak ada yang lebih penting daripada masa depan perusahaan kita. Kita semua di sini untuk hal yang sama." Joko akhirnya dapat buka suara, mengesampingkan rasa gentarnya. Dia ingin menerangkan, tetapi harus hati-hati agar tidak menyengat Budi lebih dalam, yang tengah terjebak dalam egonya. "Tapi tidak semua orang di sini punya suara," timpal salah satu rekan Joko, yang berdiri di antara kerumunan, yang tampaknya berani. "Kita semua sebagai karyawan berhak diperhitungkan." Joko merasa lega, satu suara berani berdiri di sampingnya.
Lebih banyak karyawan mulai mengangguk setuju, semangat menjadi pelita di tengah kegelapan. Joko beralih melihat ke arah Budi. Mungkin inilah saatnya untuk menjelaskan semua ide dan harapannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang dia cintai di perusahaan ini. Budi, aku tahu kamu merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin, tetapi perubahan adalah kunci. Kita bisa melakukan inovasi yang akan menguntungkan semua orang, kata Joko. Nada suaranya tersebar bergetar di antara ketegangan. Kalau kami diberi kesempatan, kami bisa mengambil peran yang lebih aktif. Tetapi Budi memotongnya. Kamu tidak mengerti bagaimana cara perusahaan ini berjalan. Dengan memerah di wajahnya, ditambah nada suara tajam, seolah berusaha membungkam Joko dengan kuasa, Joko merasakan harapan di sekelilingnya. Matanya cepat menangkap wajah-wajah lain, yang memperlihatkan kecemasan, tetapi juga harapan. Kami tidak butuh peta yang tepat. Budi, kami butuh kesempatan untuk mencoba. Serunya. Ini saatnya, dia harus menyalakan api semangat. Akhirnya, dia mengangkat suaranya. Budi, mari kita buktikan. Ayo kita ajukan ide-ide ini, satu kesempatan untuk semua. Jangan kita bayarkan keraguan membentangkan bendera putih sebelum pertempuran dimulai. Tiba-tiba, Budi tampak ragu. Joko melihat keraguan itu, cahaya di wajah Budi menyusut sedikit. Suasananya terasa komunikasi dua arah. Joko harap bisa membangkitkan keyakinan dalam diri Budi. Tujuan itu bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang tim di belakang mereka. Kita bisa bekerja sama, memberdayakan semua orang, dari OB sampai manajemen. Joko melanjutkan, jari telunjuknya menunjuk ke arah rekan-rekannya yang mulai berbisik semangat. Berikan kami kesempatan untuk berbagi gagasan. Ruang itu hening. Momen tegang menggantung di udara. Setiap mata seolah menunggu reaksi dari Budi. Joko bisa merasakan ketegangan, jantungnya berdebar lebih keras. Apakah ini kejarahan atau kebangkitan? Ini bukan keputusan yang mudah, suara pemilik di belakang mereka memecah, tapi tampaknya ada yang ingin disampaikan. Mendengar suara itu, Joko merasa harapan kembali muncul. Namun, Budi tampak dalam kebingungan. Tapi Joko ingin meredakan situasi ini lebih lanjut. Budi, apa kau mau mendengarkan kami? Tidak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan kita. Tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang tak terkatakan di antara mereka. Mungkin, hanya mungkin, saat ini bisa menjadi titik balik. Dengan berani, Joko melangkah lebih dekat, berharap semua yang mereka hadapi bisa menjelma menjadi peluang. Kira-kira, apakah pemilik akan mendengarkan atau tekanan Budi akan mengubah opini? Dalam ketegangan yang terus melingkupi ruang, Joko menghadapi momen yang mungkin akan mengubah segalanya. Keterbukaan, keberanian, dua hal yang berdekatan, dan mereka press on untuk mengkapai. Reformasi, momen itu menunggu untuk terungkap. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Budi? Akankah keberanian Joko cukup untuk membuka pintu harapan? Budi terdiam. Wajahnya menyiratkan pergolakan batin yang tak terduga. Mungkin, bagian dalam hatinya mempertanyakan apakah semua yang ia lakukan selama ini benar. Joko bisa merasakan hawa dingin di sekeliling. Udara kini terasa berat. Suara-suara kerumunan mulai menurun, menunggu keputusan penting dari orang yang selama ini mereka anggap sebagai pemimpin. Kalau ini semua tentang kita, seharusnya kamu bisa memberi kami kesempatan, Budi, Joko melanjutkan. Desakannya seolah bergetar memenuhi ruangan. Kamu bukan hanya CEO. Kamu adalah bagian dari tim ini. Kami bisa memberi masukan berharga. Satu demi satu, tatapan rekan-rekannya penuh dengan harapan. Beberapa wajah menunjukkan keraguan, tetapi banyak yang bersatu menciptakan ikatan kuat. Ada harapan, keinginan untuk dapat berkontribusi. Joko merasakan getaran keinginan itu, mengalir seperti listrik di udara. Joko, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Budi akhirnya membalas, tetapi nada suaranya kini tidak sekuat sebelumnya. Semua yang aku buat, semua keputusan yang telah diambil, adalah demi agar perusahaan ini tetap bertahan. Sebuah bisikan dari rekan-rekannya menghentikan Budi sejenak.
Joko melihat beberapa wajah saling mendukung, mereka tidak mau menyerah. Kita semua merasakan beban ini. Musik di perusahaan kita sudah kaget, dan kita semua adalah bagian dari orkestrasi ini. Pendapat lain muncul, menambah suasana. Benar, kita ingin bekerja bersama. Kita tidak perlu lagi terburuk dalam bencana yang sepertinya tak terhindarkan ini. Suara perempuan itu menyengat dengan semangat. Sambil bersandar pada meja, Budi mulai memperlihatkan pancaran keraguan. Joko merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat yang hampir hilang. Ya, kita bisa belajar dari kesalahan, tambah Joko, menatap Budi dengan mata penuh keyakinan. Apa kau ingat di mana kita pernah jatuh dan bangkit berdiri lagi? Semua itu terjadi karena kita saling mendukung. Ada keheningan selama beberapa detik. Hanya suara detakan jam di sudut yang menandakan waktu berjalan. Joko memanfaatkan momen ini. Dia ingin menyalakan kembali semangat yang perlahan mulai padam di mata Budi. Orang-orang di sini mau melakukan yang terbaik. Budi, mari kita buktikan bahwa arus dapat mengubah arah. Jika kita mau bekerja sama, mungkin saja ini bisa menyelamatkan perusahaan. Budi mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Melihat wajah penuh harapan, ia bisa merasakan dukungan mereka. Namun, masih ada keraguan menggantung dalam dirinya. Apakah ia cukup berani untuk mengambil langkah ini? Joko dapat melihat pertarungan di dalam jiwa Budi, dan setiap detak jantung terasa menesar semakin berat. Saya tahu saya bisa mempengaruhi keputusan ini. Budi mengangkat suaranya, tetap berusaha menjaga diri. Tetapi aku perlu jaminan bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Dan semua orang di sini kita bisa menghadapi konsekuensi, bukan? Kata-kata itu seolah mewakili sebuah pintu yang mulai terbuka. Joko merasa jantungnya berdetak lebih cepat lagi. Ini adalah saat yang tepat. Kami berkomitmen, Budi, berikan kami kesempatan untuk membuktikannya. Kita jangan berlari dari masalah, tetapi melawannya bersama. Dengan penuh harapan, Joko berharap Budi akan merasakan, katakanlah tidak ada yang lebih berharga daripada kerjasama dan komunikasi yang baik. Saat ini, mereka tidak hanya berbicara tentang perusahaan, tetapi juga setiap jiwa yang ada di dalamnya, yang telah mengabdikan waktu dan pengorbanan tanpa henti. Ternyata, Budi mulai melonggarkan ketegangan di wajahnya. Baiklah, mari kita diskusikan ini lebih lanjut. Tiba-tiba, suara pemilik perusahaan memecah keheningan yang rapuh itu. Minerek. Ini momen yang tidak biasa. Mari kita lihat sejauh mana keinginan ini bisa bergerak maju. Joko tersenyum, merasa seolah pintu besar menuju kesempatan terbuka lebar. Namun, saat garis batas antara harapan dan keraguan mulai kabur, momen itu terpecah kembali ketika seorang karyawan baru saja beri kabar mendesak. Maaf mengganggu, tapi kita punya masalah lebih besar. Salah satu klien utama ingin menarik dukungan mereka. Suara itu mengguncang semua orang, merusak kebangkitan. Harapan yang baru saja tampak di depan mata, Joko merasakan momen krusial ini. Bisakah mereka mengatasi masalah ini sebelum semua yang mereka bangun hancur kembali? Joko menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debar jantungnya yang berombak. Tentu saja, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Wajah-wajah di sekelilingnya menunjukkan kepanikan yang jelas. Mereka semua tahu betapa pentingnya klien itu. Kehilangan mereka bisa menjadi akhir dari segalanya. Budi, Joko mencoba meraih perhatian CEO yang tampak tertegun. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus segera bergerak. Jika kita tidak bertindak cepat, semua diskusi kita hari ini akan menjadi sia-sia. Budi mengangguk perlahan, masih tampak terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Kita harus mengetahui alasan di balik keputusan klien itu. Mari kita atur pertemuan secepatnya, ujarnya, suara yang kembali menunjukkan ketegasan meskipun di baliknya masih ada keraguan. Satu demi satu, semua anggota tim mulai bekerja, bergegas menyiapkan argumen, memperbaiki proyeksi dan data yang mungkin meyakinkan klien tersebut. Joko merasa energinya mengalir. Rasa putus asa berangsur-angsur tergantikan oleh semangat juang yang membara. Mereka adalah tim, dan dalam kesatuan itu ada kekuatan yang tak bisa dipatahkan.
Saat mereka semua menyusun strategi, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di luar ruangan, situasi semakin mendesak. Pembicaraan cepat di antara mereka mengisi udara, dan Joko sesekali melirik ke arah Budi, yang duduk di sudut meja. Wajahnya memancarkan beban tanggung jawab yang tidak seharusnya dia tanggung sendiri. Namun, semua juga tahu, saat ini dia butuh kekuatan dan dukungan dari timnya. Apakah kita harus melakukan pendekatan yang lebih emosional? Tanya salah satu anggota tim, dia wanita berambut panjang yang selalu nihil kritik ketika pemecahan masalah. Kita bisa menunjukkan betapa kami mementingkan hubungan yang kuat dengan mereka. Betul. Lihatlah APA yang telah kita capai bersama. Kita bisa tampilkan kesuksesan-kesuksesan kecil itu untuk membangun kembali kepercayaan mereka, Joko menambahkan, semangatnya seperti menjadi pendorong bagi yang lain. Dengan kepala penuh ide, Budi tiba-tiba berbicara. Apa menurut kalian, kita juga perlu mengajak klien ini untuk bertemu dengan orang-orang di lapangan? Agar mereka melihat langsung dampak yang telah kita buat. Semua sepakat. Momen itu menjadi titik balik. Mungkin saja, dengan merangkul klien tidak hanya sebagai partner bisnis, tetapi juga sebagai orang-orang yang memiliki tujuan sama, mereka bisa merubah situasi. Mereka merancang presentasi yang memadukan data keras dengan cerita nyata dari mereka yang terlibat langsung dalam proyek-proyek. Momen-momen yang menyentuh, suara tawa dan kesedihan, semua perasaan disusun menjadi gambaran yang utuh. Arung-arung, bersatu menghidupkan keinginan untuk memperbaiki keadaan dan mempertahankan hal-hal yang telah dibangun. Saat harinya tiba untuk presentasi, Joko merasa jantungnya bergetar. Dia berdiri di depan klien, mata bertemu dengan mata-mata yang skeptis. Dia merasakan ketegangan di antara mereka, dan dia tahu mereka bertaruh segalanya di momen ini. Kami telah berjuang bersama untuk mencapai ini, ucapnya dengan suaranya yang penuh keberanian. Kami bukan hanya cukup baik, kami adalah sebuah keluarga yang komitmen. Dengan semangat, tim mulai menyampaikan presentasi. Dramatik, emosional, penuh cerita yang menggugah. Dan saat itu, Budi melihat ke arah Joko dan yang lainnya, merasakan kilau semangat baru yang mulai menular. Kekuatan persatuan mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Tapi ketika presentasi hampir mencapai klimaks, tiba-tiba pintu terbuka lebar, dan seseorang muncul dari luar. Maafkan saya, tapi ada berita lebih buruk. Suaranya mengguncang seisi ruangan. Kata-kata itu tergetar di udara, meninggalkan semuanya dalam ketidakpastian. Joko merasa dingin menjalar di punggungnya. Apa lagi yang bisa terjadi? Apakah ini akhir dari pertempuran mereka? Momen kebenaran yang telah mereka harapkan kini terancam. Joko tertegun. Tepat ketika harapan mereka mulai menjulang, berita mengejutkan itu menghancurkan semangat yang telah mereka bangun. Wajah anggota tim mulai terlihat keraguan, dan Joko merasa beban di dadanya semakin berat. Dia menatap pengantar berita, seorang pria dalam jas rapi yang tampak sangat serius. Apa maksudmu berita lebih buruk? Tanya Budi dengan nada tegas, namun suaranya sedikit bergetar. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada si pengantar, menunggu jawaban yang mungkin bisa merubah segalanya. Klien baru saja memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Mereka sudah melakukan pembayaran awal dan tidak akan melanjutkan kontrak dengan kita, jelasnya. Suara pria itu dingin, seolah-olah memancarkan kepastian yang tidak bisa dibantah. Joko merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh. Pandangan timnya yang penuh harapan kini berganti menjadi ketakutan nyata. Apa yang mereka lakukan sampai saat ini menjadi sia-sia? Kehilangan ini akan mengguncang fondasi perusahaan mereka, dan mengubah arah hidup setiap orang di ruangan itu. Air mata mulai menggenang di mata anggota tim yang lain. Joko tidak bisa membiarkan perasaannya terbawa arus. Dia mengambil napas dalam, mencari kata-kata yang bisa menjadi penguat. Kita tidak selesai. Ini belum berakhir, ujarnya, berusaha memberikan semangat. Kita punya cerita, ada perasaan yang harus disampaikan. Kita bisa mencari jalan lain. Meskipun Budi tampak ragu, Joko melihat secercah harapan di matanya. Tapi bagaimana jika semua ini gagal? Kita sudah melakukan segalanya, Budi berujar,
Keraguan di suaranya sangat jelas. Mungkin ini bisa menjadi titik awal untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Kita bisa menjelaskan kepada klien mengapa keputusan mereka keliru, saran seorang anggota tim lainnya. Suaranya bergetar, tapi semangatnya belum pudar. Kepala mereka mulai bergerak mengangguk, perlahan-lahan kembali berfokus. Di dalam hati Joko, dia tahu ini adalah saatnya untuk mengubah arah. Dia mengajak semua orang untuk kembali berpikir positif. Kita harus memberi mereka alasan untuk berpikir ulang. Kita bisa menyusun proposal baru yang lebih kuat, lebih relevan. Satu persatu anggota tim mulai kembali mengalirkan ide. Tangan-tangan yang sebelumnya gemetar kini dihiasi semangat baru. Diskusi hidup kembali. Mereka menggali lebih dalam visi dan misi yang belum sepenuhnya mereka sampaikan kepada klien. Ketika Joko menyadari bahwa timnya perlahan bangkit kembali, dia merasa beban yang cukup berat mulai terangkat. Selama berjam-jam, mereka menuangkan semua ide, menulis dan menyusun. Joko tidak hanya mendorong, tetapi mulai berperan aktif dalam proses perencanaan. Emosi yang terpendam mulai dirilis dalam setiap kalimat yang ditulisnya. Dia melanjutkan dengan keberanian. Kita harus menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa kita. Di luar, malam sudah menyelimuti kota. Tetapi di dalam ruangan, harapan mulai berdenyut lagi. Joko bisa merasakan kekuatan baru dalam kelompoknya. Lebih dari itu, dia merasakan keinginan untuk bertahan hidup. Namun, adakah cukup waktu untuk memperbaiki keadaan? Dan bagaimana jika klien tersebut tidak merespon dengan baik? Semua pertanyaan ini menggantung di benak Joko saat mereka bersiap-siap untuk menghubungi klien. Dalam hatinya, ada satu keinginan yang menggelora, dia ingin mengubah takdir timnya. Namun, saat dia menatap wajah rekan-rekannya yang bersemangat, dia tahu ini bukan hanya soal memenangkan kembali klien. Ini tentang membangun masa depan yang solid bagi mereka semua. Kemudian, saat mereka semua bersiap untuk mengirim proposal baru, telepon bergetar. Joko melihat nama yang muncul di layar, klien itu. Dia merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan mendapatkan kesempatan kedua? Joko menatap layar teleponnya, tubuhnya bergetar. Deru jantungnya seperti menggema di seluruh ruangan yang semula hening. Ay tahu semua mata kini tertuju padanya. Penuh harapan dan kesemasan. Ayo, angkat. Desak Budi pelan, sambil menggigit bibirnya. Dengan tangan bergetar, Joko mengangkat telepon itu. Suara klien di ujung sana terdengar agak bergetar, mungkin sama seperti perasaannya saat ini. Halo Joko, aku baru saja melihat proposal kalian. Suara itu terdengar tenang, namun ada ketegangan yang menyelimuti setiap kata. Kami sangat berharap bisa mendapatkan umpan balik positif dari Anda. Ujar Joko mencoba menguasai diri, meski debar jantungnya terus menyusut. Dia bisa merasakan ketidakpastian yang melingkupi percakapan ini, dan harapan yang belum sepenuhnya berkobar. Melihat ini, aku merasa ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih dalam. Tapi, ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Suara klien terus berlanjut, dan setiap kalimatnya seperti mengguncang dinding harapan Joko. Namun, dia tahu ini adalah momen penting. Kami mengerti. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Balas Joko cepat, mencoba untuk tidak terlihat putus asa. Di sebelahnya, anggota timnya mulai berbisik, menambah tekanan pada suasana. Baiklah, kita perlu mengatur pertemuan, jawab klien, dan sepertinya nada suaranya mulai melunak. Ada secercah harapan. Joko langsung memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap-siap. Setelah percakapan selesai, semangat kembali menyala dalam ruangan. Kar mesin harapan kini merekah di wajah-wajah mereka. Kita harus mempersiapkan ini dengan baik. Pertemuan ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan apa yang bisa kita buat. Joko berseru, rasa percaya diri mulai mengalir dalam nadinya. Tim bergerak cepat. Mereka mengumpulkan semua ide dan melakukan simulasi presentasi yang akan datang. Joko merasa seakan-akan dia berada di jalur yang benar. Dia mengarahkan mereka berulang kali, memastikan semua hal diperhatikan. Detail, desain, dan prinsip yang akan disampaikan.
Semua menyatu menjadi semangat yang tidak terlukiskan, namun, di pojok hatinya, ada keraguan yang menggelayut. Apakah semua ini cukup? Apakah pertemuan ini benar-benar bisa mengubah segalanya? Di saat-saat seperti ini, Joko teringat pada perjuangan sebelumnya. Kesulitan yang selama ini mereka hadapi, semua pelajaran yang telah mereka ambil untuk sampai ke titik ini. Suasana menjelang malam terasa penuh tekanan. Tim masih berdiskusi, tetapi Joko merasakan ketegangan di udara, seolah waktu sedang memperingatkan mereka bahwa tidak ada jaminan. Dia duduk sejenak merenung. Apa yang lebih penting daripada sekedar mendapatkan klien kembali? Apakah ini tentang memilih jalan yang benar? Bukan sekadar kesuksesan finansial? Dia beranjak dan mendekati jendela. Memandangi deretan lampu kota yang berkelap-kelip, dia mengingat wajah-wajah rekan sejawatnya yang telah berjuang bersama. Setiap usaha mereka, setiap kegagalan, menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Dia tahu saat ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada klien, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Saat Joko kembali ke timnya, ia bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk satu kontrak. Mereka berjuang untuk visi bersama. Malam semakin larut, dan semangat tim berlipat ganda. Mereka bekerja tanpa lelah, merancang slide dan menyusun skrip. Joko selalu ingat untuk mengingatkan mereka akan tujuan akhir bukan sekadar mendapatkan klien, tetapi memastikan semua kerja keras ini layak untuk dijalani. Mereka beristirahat sejenak, ketika tiba-tiba ada berita mengejutkan yang kembali menghantui. "Hey lihat, ada yang mengunggah sesuatu di media sosial klien kita," teriak salah satu anggota tim, wajahnya menunjukkan gejolak. Joko langsung bergegas melihat layar smartphone, dan apa yang dia lihat membuat kakinya lemas. Seketika, semua harapan dan usaha yang sudah mereka bangun terasa seolah-olah kembali terguncang. Apakah semua ini sudah terlambat? Apa yang akan terjadi pada pertemuan besok? Joko merasa dunia seakan berhenti berputar. Kalimat yang terbaca di layar teleponnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Postingan tentang pertemuan klien itu, disertai dengan komentar yang mengguncang jiwanya. Perusahaan ini tidak akan pernah bisa melangkah maju tanpa strategi yang solid. Tertera jelas, diikuti berbagai reaksi negatif dari pengikut klien. Gawat, desah Budi, dia juga ikut memperhatikan layar. Raut cemas menggelayuti wajahnya. Ini bisa jadi bumerang bagi kita. Seketika, suasana riuh dalam ruangan menjadi mencekam. Tim mereka, yang sebelumnya penuh semangat, kini hanya bisa saling tatap dengan perasaan bimbang. Joko tahu, untuk menghindari kehampaan ini, mereka perlu segera bertindak. "Kita harus bicarakan ini sekarang, temukan solusi sebelum pertemuan," ujar Joko dengan nada tegas, berusaha menyalakan kembali nyala semangat timnya. Mereka berkumpul di sekitar meja, mata bertukar pandang. Ada ketakutan, adanya kemungkinan semua kerja keras mereka menjadi sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan presentasi? Suara lain menembus keheningan, dipenuhi keraguan. Pertemuan kita adalah kesempatan. Kita harus tahu apa yang mereka pikirkan dan merespons. Joko berusaha menenangkan. Kita tidak bisa membiarkan postingan itu meruntuhkan fokus kita. Kita harus siap menghadapi pertanyaan dan kritik. Jika kita mampu menjawab, memungkinkan untuk memperbaiki citra kita. Dalam hati, Joko pun tidak yakin. Apakah cukup dengan memiliki argumen yang kuat? Dia merasa tekanan semakin mencekam. Detak jantungnya berirama tak karuan, menggambarkan rasa takut akan kegagalan. Namun, dia tahu, mundur bukanlah pilihan. "Tak ada yang lebih menyakitkan daripada Mary segagal tanpa berjuang." "Saya setuju, kita butuh pendekatan baru," teriak salah satu anggota tim, diikuti anggukan dari yang lainnya. Semangat perlahan menyala kembali di antara tawa cemas. Mereka mulai brainstorming, menciptakan jawaban yang tak hanya defensif tetapi juga membangun. Joko merasa energinya teraliri semangat tim. Setiap penawaran ide, setiap masukan, memperlihatkan ketulusan dari semua. Dia mengingatkan mereka bahwa bukan hanya karena ancaman dari media sosial, tetapi mereka memiliki visi yang lebih besar untuk ditunjukkan. Bagaimana jika kita jujur?
Kita akui kekurangan kita dan menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang sudah kita siapkan. Budi mengusulkan, wajahnya memancarkan antusiasme. Usul itu membuat Joko terperangah. Itu ide yang brilian. Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut akan tantangan dan bersedia belajar dari kesalahan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bekerja keras, mencari jawaban dan menciptakan kembali presentasi mereka. Rasa cemas perlahan digantikan oleh kepercayaan diri. Selama itu, mereka merenungkan visi yang diusung. Menjadi perusahaan yang terus berkembang, mampu beradaptasi dan menghadapi kritik dengan keberanian. 1 jam sebelum pertemuan, mereka merapikan diri. Joko bisa merasakan adrenalin memuncak. Di dada, rasa lega dan harapan bercampur menjadi satu. Ingat, apa yang kita tunjukkan di sini bukan sekadar tentang bisnis, tetapi tentang ketulusan kita. Tak lama kemudian, saat mereka siap memasuki ruang pertemuan, Joko mencuri satu pandangan ke arah timnya. Senyuman tulus dan determinasi terpancar dari wajah mereka. Apakah mereka siap berhadapan dengan ketidakpastian? Atau akankah semua usaha ini harus dihancurkan oleh satu postingan? Hatinya bergetar. Bel pintu terbuka, dan mereka melangkah memasuki ruangan. Joko menatap wajah klien yang duduk di meja, dan detak jantungnya semakin cepat. Saat mereka melihat matanya, Joko tahu sebuah momen krusial akan segera terjadi. Apa yang akan kita buat hari ini akan menentukan tidak hanya nasib kita, tetapi masa depan perusahaan ini, pikirnya, berdebar. Perasaan campur aduk menyelimuti seantero ruangan. Siapakah yang akan menjadi pemenang di akhir pertempuran ini? Joko mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum memberi salam. Dalam sekejap, suara bising karamunan luar ruangan lenyap. Replaced by ketigangan yang menjelar di antara mereka. Selamat pagi semuanya, ucapnya, bersikeras tersenyum meskipun hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia menatap pihak klien, mencoba meresapi ekspresi mereka. Beberapa tampak skeptis, sementara yang lain menunjukkan wajah datar. Joko tahu, sinyal dari mereka bisa menentukan arah pertemuan ini. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini, terutama dalam situasi yang sedang terjadi, lanjutnya. Mendengar kata situasi, matanya bisa menangkap reaksi kecil dari para pengunjung. Beberapa mulut mengernyit, dan Joko tahu, ketidakpastian mereka segera menjelma menjadi pertanyaan tajam. Dia melanjutkan, kami di sini bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi juga untuk mendengar semua masukan dan kekhawatiran Anda. Kata-katanya menggugah semangat tim di belakangnya. Namun, saat dia melanjutkan, keringat dingin mengalir di telapak tangannya. Rasa cemas dan keberanian bertarung dalam jiwa. Jika mereka tidak menunjukkan ketulusan dan menghadapi kritik dengan berani, semua keinginan untuk memperbaiki citra bisa berakhir sia-sia. Mari kita mulai dengan apa yang benar-benar Anda lihat dalam postingan itu. Budi, yang berdiri di samping Joko, bersuara. Suara tegasnya membuat tim kembali saling pandang, seakan menyemangati satu sama lain. Namun satu detak jantung Joko terasa lebih berat. Ini adalah momen yang menentukan. Seolah merespon ajakan, klien pertama yang duduk di mejanya mengangkat tangan. Kita semua melihat potensi dalam perusahaan Anda, tetapi tidak bisa dibohongi, kepercayaan ini mulai goyah. Apa rencana Anda untuk memperbaiki pandangan negatif ini? Joko merasakan denyut nadi yang kini semakin cepat. Dia tahu ini saatnya untuk tidak hanya menjawab, tetapi memberikan sesuatu yang lebih. Kami menyadari semua hal yang perlu diperbaiki. Kami datang jauh-jauh dari sana, untuk memberitahu Anda bahwa kami belajar dari pengalaman, dan kami siap untuk menjadi lebih baik. Ketegangan terasa di udara. Joko menatapkan mata klien itu, menciptakan jembatan komunikasi tanpa kata. Dia merasa energinya meluap. Kata-katanya mulai hadir dengan ketulusan yang luar biasa. Dalam presentasi ini, kami ingin menunjukkan langkah nyata yang sedang kami lakukan untuk menghadapi kritik tersebut. Dari meminta umpan balik hingga rutin melakukan evaluasi internal, dia menjelaskan. Seketika, kesunyian mencekam pecah oleh ketertarikan. Beberapa klien mulai mencatat, seolah bertanda bahwa perhatian mereka terjaga.
Segera setelah Joko melanjutkan, suara lain muncul dari belakang. Tapi, bisakah Anda memberikan contoh konkret? Tanya seorang klien yang bisa terlihat skeptis. Kita semua tahu bisikan-bisikan bisa jadi berbahaya. Apa yang nyata dan strategis yang mampu mengubah citra perusahaan ini? Sekali lagi, keraguan melanda. Joko merasakan ketegangan di ruangan semakin meningkat, seolah setiap detik dipenuhi harapan. Dia menoleh kepada timnya yang menunjukkan dorongan dan mendukung langkah selanjutnya. Kami telah membentuk tim penanganan krisis yang akan langsung menjangkau Anda dan mengevaluasi setiap umpan balik. Jawabnya, suara Joko bergetar namun penuh keyakinan. Dia mencoba membayangkan masa depan di mana perusahaan bisa diandalkan, dan keinginan itu seolah menjadi pelita di dalam kegelapan. Kalimatnya terguncang oleh rasa bahagia yang perlahan menyusup. Mata klien mulai berpindah, dan dia bisa merasakan sedikit harapan. Namun, hatinya bergetar, kalau ini gagal, mereka semua akan terjatuh lebih dalam. Jika satu jawaban tidak cukup, bagaimana mereka bisa mengubah semua ini menjadi kepercayaan? Dengan jari telunjuknya menekan meja, dia bersumpah akan melakukan segala yang mungkin untuk membuktikan diri. Kami akan melakukan segala upaya dan terus mengupdate tentang setiap perubahan dan respon yang kami lakukan. Janji Joko, harapan menembus nada suaranya. Saat itu, suasana tampak membaik. Joko bisa merasakan peralihan energi di seluruh ruangan. Sebuah pertanyaan terakhir muncul dalam dirinya. Jika mereka berhasil, apakah semua hal ini benar-benar dapat membawa perubahan yang berarti bagi semua orang? Seminggu setelah pertemuan itu, tim akan segera mendapatkan hasil final. Akankah semua usaha mereka terbayar, atau justru menjadi perjalanan yang lebih berliku? Kegugupan masih menyelimuti, tetapi cahaya harapan mulai bersinar di ujung terowongan. Kebenaran tentang diri mereka sendiri akan terungkap, dan Joko siap menghadapinya. Seberapa berani mereka benar-benar siap untuk berada di garis depan? Di ambang kebangkitan, Joko dan timnya menghadapi tantangan luar biasa. Setelah pertemuan yang menentukan, harapan bercampur ketidakpastian menghantui mereka. Joko tahu, semua usaha mereka akan teruji dalam hitungan hari. Semangat dan ketegangan menyatu, menciptakan atmosfer tegang di kantor. Semua orang menantikan kabar dari klien yang baru saja mereka ajak bicara. Setiap hari berlalu namun keputusan itu tetap menunggu. Joko merasakan napasnya semakin berat saat menunggu, takut jika semua usahanya sia-sia. Dalam hati, ia terus berdoa agar semua yang mereka bangun selama ini tidak runtuh. Joko tahu, jika klien tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama, semua harapan akan sirna. Dia mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, tetapi juga berusaha menjaga semangat rekan-rekannya. Ketika hari pengumuman akhirnya tiba, suasana di kantor memancarkan ketegangan. Semua anggota tim berkumpul di ruang rapat, wajah-wajah penuh kecemasan dan harapan. Joko berdiri di depan, menggugah semangat timnya. Enggak, kita telah berusaha sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, kita sudah memberikan yang terbaik, katanya, berusaha menenangkan kerumunan. Tiba-tiba, telepon berdering. Suara pemilik perusahaan di ujung telepon mengalihkan perhatian semua orang. Kita memiliki kabar dari klien, suaranya berat namun penuh ketegangan. Joko menatap semua wajah di sekitarnya. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu-tunggu. Akhirnya, pemilik mengumumkan, klien memutuskan untuk tetap bersama kita. Ruangan pecah dengan sambutan haru. Teriakan kegembiraan menggema seisi kantor. Joko merasa semua beban di bahunya sirna. Timnya bersorak, pelukan dan tawa mengalir di antara mereka semua. Ini adalah momen yang mereka impikan, sebuah kemenangan yang mengingatkan mereka pada kekuatan persatuan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Joko mengetahui ada banyak yang harus dikerjakan ke depan. Keceriaan itu bukan berarti semua masalah akan terselesaikan. Mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Joko mengedarkan pandangannya ke seluruh tim. Kita berhasil. Tetapi kita harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa usaha kita tidak sia-sia. Krisis ini membuka jalan untuk memperbaiki diri.
Hari-hari berikutnya diisi dengan perencanaan dan langkah-langkah konkret untuk memperkuat relasi mereka dengan klien. Joko merasa senang melihat semangat tim yang tumbuh, dan dukungan mulai mengalir dari seluruh karyawan. Ide-ide baru muncul, dan kolaborasi ditingkatkan. Budi, CEO yang dulunya penuh sikap skeptis, kini menunjukkan perubahan signifikan. Dia mulai mendengarkan masukan dari semua tingkatan untuk menciptakan dinamika kerja lebih baik. Tak lama kemudian, klien kembali bersinar dalam pandangan mereka, dan hubungan bisnis pun semakin erat. Joko berusaha menjadi jembatan antara karyawan dan manajemen. Setiap suara mulai didengar, setiap gagasan dihargai. Joko kagum melihat transformasi yang terjadi, tak hanya pada perusahaan tetapi pada dirinya sendiri dan semua rekan kerjanya. Akhirnya, dalam momen perayaan yang terasa magis, mereka mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan tim. Joko berdiri di depan bersama Budi, yang kini lebih mendukung. Joko berbicara dengan penuh semangat. Kita sudah membuktikan bahwa kerjasama adalah kunci. Kita adalah satu tim, satu keluarga. Di tengah sorakan, Joko merasakan aliran lega. Dia tahu perjalanannya belum berakhir, namun kontribusinya telah berarti. Dia melihat ke arah wajah-wajah rekan kerjanya yang bersinar dengan semangat baru. Kebangkitan ini bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk semua orang yang terlibat. Mereka melakukannya bersama, inilah waktu untuk merayakan perjuangan mereka. Dan Joko, meski sebagai OB, merasakan kekuatan yang tak terduga. Hidupnya kini dipenuhi harapan dan peluang baru. Dia berjanji tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga ini. Ketika suara masing-masing dihargai, dunia dapat berubah. Jadilah saksi perjalanan menginspirasi ini dan tetap terhubung. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel kami agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan lupa untuk beri like sekarang supaya video kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang mengejutkan ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.